masyarakat yang juga mendukung. Nah, lalu ini akan menjadi sempurna jika juga didukung oleh semangat dan motivasi dari pihak keluarga yang pemeran utamanya adalah ayah dan bunda, bapak. Memilih mata pelajaran pilihan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengantarkan anak-anak kita nantinya menjemput yang namanya sukses. Bapak Ibu, di sini saya yakin mimpi apa? Sukses adalah suka proses. Sukses adalah suka proses. Hanya orang-orang yang mau berproses lah yang akan mendekati keberhasilan diri. Yang dalam proses pencarian ya, lagi-lagi ikuti kata-kata saya. Kurangi marah-marahnya ya. Ya, lagi. Ya, banyakin senyumnya ya. Lagi-lagi ikuti kata-kata saya. Semoga rezeki kita ada terus ya buat anak-anak kita. Nih, lagi-lagi ikuti kata-kata saya. Ternyata kita sudah tua ya. Siapa yang bisa sukses? Ya, tidak lain dan tidak bukan siapa yang rajin. Dia yang rajin akan berhasil. Siapa yang tekun, dia yang akan tekan. Orang tualah yang akan menemani prosesnya anak-anak. Jadi tidak ada ceritanya semua tiba-tiba. Kalau kata Bu Retno tadi, anak-anak harusnya sejak dulu ini cita-citanya terus kita bangun terus. Apa cita-citanya? Mau berubah nggak apa-apa. Itu nggak Pak, anak-anak boleh menentukan pilihannya. Boleh kok anak IPS itu mendaftar ke kedokteran. Boleh, silakan. Silakan kalau mau. Stres dong, anak IPA aja mengikuti di kedokteran, stresnya kayak gitu nih orang tuanya nih. Saya sama Prof. Puri sama, kebetulan anak kami sama-sama di kedokteran. Akan bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Tapi syaratnya adalah kalau merekanya mau. Nanti kalau sudah mau, itu akan mengarahkan panca inderanya untuk jadi bisa. Tapi kalau sudah belum bilang nggak mau dalam hal pemilihan SMA. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata, tapi anakku maunya langsung kerja ya Bun. Ya, kalau mau masuk kerja itu harusnya dulu jangan ke SMA, tapi ke SMK. Anak-anak yang sudah terlanjur sekolahnya di SMA, maka sebisa mungkin orang tuanya harus memasukkan nanti anaknya lanjut ke kuliah. Lah gimana kalau anakku nggak sarjana? Gitu kan mestinya. Jadi konsep itu, mindset itu yang perlu kita perbarui nih, mumpung masih kelas 10. Jadi harusnya ketika di awal-awal dulu dia masih sering mengatakan bahwa aku nggak mau kuliah loh. Jangan ke SMA, ke SMK yang langsung terfokus apa spesialisasinya. Saya sangat senang mentransfer semangat sekolah. Saya ingin Bapak Ibu menyepakati kalimat saya bahwa anak yang rajin sekolah, semangat kuliah, semangat di jalur pendidikan, bahwa pendidikan nanti adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu, boleh, aku mau bahasa Inggris, boleh. Dikasih keleluasaan secara ekonomi, gunakan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada yang ekonominya pas-pasan saja, jangan dijadikan penghalang. Itu nanti yang akan menyetir hidup kita. Kalau di agama kita itu dikatakan adalah Allah itu sangat sesuai dengan prasangka hambanya. Mari kita berprasangka yang baik-baik. Mindset yang baik diungkapkan dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau anak kita berkata ingin memilih sesuatu, kita support dengan kalimat. Punya anak itu adalah sebuah karunia. Itu dulu mindsetnya. Jangan sampai kita bilang, aduh punya anak tuh beban banget ya. Apalagi punya anak remaja zaman sekarang. Itu mindset, hati-hati. Mindsetnya salah, kalimatnya salah, nanti itu yang akan menyetir hidup kita tiap hari. Kita perbaiki dulu. Punya anak itu adalah sebuah karunia. Punya remaja. Nah, sholat nak. Siap Bu. Langsung sholatnya. Nah, belajar loh, bentar lagi ulangan. Oke, langsung belajar. Ayo nak, mandi kiwi sore. Oke, siap mandi. Saya tanya punya anak-anak yang mau. Jadi, anak-anak kita itu generasi apa
berapa Bapak Ibu? Yang sekolah di sini kelas 10 itu lahirnya tahun berapa? 2010. Berarti mereka adalah Gen Z tahap akhir nih, masuk ke generasi Alpha. Bapak ibunya generasi apakah? Awas aja kalau ada yang jawab Gen Z juga gitu ya. Bapak ibunya mungkin sebagian besar adalah generasi milenial awal atau Gen X akhir gitu ya. Kalau saya di Gen X. Berarti ada kesenjangan generasi zaman now. Ibu zaman now adalah seorang ibu yang tiap hari main TikTok. Oh enggak. Ibu zaman now adalah seorang ibu yang tidak sering-sering berkata demikian. Dok, dulu. Wah, dulu. Siapa yang suka bilang gitu sama anaknya? Nah, itu karena zaman sekarang kayak gitu. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti waktu kita SMA, Bu. Cuma dulu disebutnya IPA, IPS, bahasa gitu ya. Nah, dengan kurikulum yang berbeda setiap tahunnya, sekarang disebutnya dengan mata pelajaran pilihan, dikelompok-kelompokkan. Nanti setelah ini ada Bu Eni ya yang akan menjelaskan apa itu pilihannya. Yang jelas adalah salah satunya mata kuliahnya adalah psikometri. Yang pelajaran di psikologi itu juga tetap ada hitung-hitungannya. Kata dia, loh sebenarnya apa toh? Hitung-hitungan dalam psikologi itu ngapain toh? Saya belum jawab, dia udah jawab sendiri. Nganu ya Bun ya, untuk ngitungi presentasi orang stres ya katanya. Dalam hati saya, ya gini rotok ngerti gitu ya. Taat dan patuh pada orang tua. Nomor 3 harus mau belajar. Nomor 4 pilih-pilih lingkungan yang baik. Loh, berteman kok pilih-pilih? Oh iya, berteman itu harus pilih-pilih. Bukan pilih-pilih dalam arti tapi orang yang pandai mengendalikan dirinya. Orang yang tahu tujuan hidupnya. Dia pantas pakai smartphone. Jangan sampai itu HP-nya udah pinter, tapi yang pakai itu masih stupid. Harusnya ya smartphone just for smart people. Kalau dia mau jadi smart people, boleh dia pakai smartphone. 40% diurutkannya Bu Retno ya, dari peringkat 1 sampai 40% dari jumlah anak. Atau mau ngejar lewat SNBT kah? Atau mau lewat jalur-jalur mandiri kah? Atau mau ke TNI Polri atau sekolah-sekolah kedinasan? Banyak pilihan. Yang jelas sekali lagi, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Semua mimpi bisa kita raih. Nah, ini masih menjadi misteri. Kenapa soal-soal UTBK itu kok berbeda gitu ya dengan yang dipelajari anak-anak sehari-hari. Jadi memang anak-anak tetap butuh les yang notabene akan menyiapkan mereka masuk ke tes perguruan tinggi. Ayo Bapak Ibu, masih ada waktu sampai 2 tahun lagi anak kita mau kuliah, 2 tahun setengah. Anak utamanya. Jadi ini walaupun memilih kuliah, tapi ini ada hubungannya nanti dengan mata pelajaran pilihan ya. Nomor 1, ini yang harus dipenuhi. Memilih jurusan kuliah atau memilih mata pelajaran pilihan adalah harus sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Bakat dan minat itu nomor 1. Yang mau sekolah siapa? Anak. Yang mau kuliah siapa? Anaknya orang lain. Dibandingkan sama anak kita sendiri saja yang ibunya sama, bapaknya sama, rumahnya sama, makanannya sama, mungkin sekolahnya juga sama, tapi anak-anak memberikan kepribadian yang berbeda. Kenapa? Yes, karena setiap anak unik dan berbeda. Tugas orang tua adalah melihat keunikannya. Jadi kalau datang ke ruang konseling untuk konsultasi, tidak perlu bergerakan. Karakternya juga berbeda. Bu, karakter ini bisa kita gunakan untuk jadi panduan anak-anak nanti memilih jurusannya ya, memilih mata pelajaran ya. Misalnya, anak-anak yang introvert. Anak-anak yang introvert itu berarti anak-anak yang tidak terlalu senang berinteraksi dengan orang lain. Dia lebih menyenangi belajar gitu. 9, multiple intelligence. Ini kecerdasan majemuk. Saya sangat percaya bahwa kalimat yang mengatakan dalam psikologi, sesungguhnya tidak ada anak yang terlahir bodoh. Tidak ada. Semua anak itu pintar. Pintar di bidangnya masing-masing. Dalam sebuah pelajaran
alasannya dia ketika memilih mata pelajaran pilihan. Jangan sampai nanti menyesal. Kita kasih pandangan seluas-luasnya dengan arahan guru BK atau wali kelas, supaya inilah yang terbaik nanti dalam hidupnya, mampu memilih jurusan yang pas sesuai dengan bakat dan potensi. Allah memberi kita 2 buah telinga, 1 buah mulut. Hikmahnya adalah semoga orang tua yang bijak adalah orang tua yang mampu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada waktu masih? Orang tua yang baik. Siapa dia orang tua yang baik? Adalah orang tua yang punya konsep hidup positif. Orang tua kelas E, SMA, Muhammadiyah 2 Yogyakarta adalah orang tua yang punya 4P. Kita ucapkan bersama-sama. Yang pertama, positive thinking, positif dalam berpikir. Yang kedua, positive feeling, positif dalam berperasaan. Yang ketiga, positive speaking, positif dalam bertutur kata. Dan yang terakhir adalah positive acting, positif dalam bertingkah laku. Semoga dengan 4P ini kita bisa menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. Kita bisa memimpikan, mewujudkan anak-anak kita sukses luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini ada nomor saya, monggo kalau mau dihubungi, silahkan. Kita juga bisa berteman di dunia maya. Semoga Mbak Maya mengizinkan di sosial media. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya minta maaf